Ini sudah terpampang ya ijazah dari Pak Jokowi, tapi kami juga memiliki informasi lain pemirsa untuk Anda karena redaksi TV One ini mendapatkan buku tahunan alumni dari UGM dari salah satu sumber yang tidak berkenan kemudian diinformasikan atau dipublikasikan identitasnya. Nah, ini adalah album alumni Bapak-bapak, Mas Alek, Prof Suparji dan juga Bang Hensat. Nah, ini kan bisa ada buku yearbook, ada tertulis nama Joko Widodo di situ ya. Kemudian lahir di Solo. Beda ya dengan ijazah tadi ya. Nah, ijazah tadi dari Surakarta lahir. Oke, baik. 21 Juni 1961, betul? Cek ijazah tadi, lahir di Surakarta tadi. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM pada 23 Agustus 1988. Ini kalau kita coba lihat bukunya berwarna hijau. Coba ya kita nanti lihat. Diterbitkan 88. Iya. Oke, kita bandingkan nanti dengan ijazah yang kemudian sejak awal tadi kita lihat. Bisakah kemudian dibuka kembali untuk buku tahunan ini, pemirsa? Paling tidak ini kemudian juga menambah lagi ya bahan kemudian perbincangan kita malam hari ini. Coba kita lihat ijazahnya. Nah ini, Prof. Lahir di Kita coba lihat. Surakarta. Lahir di Surakarta. Tadi yang album tadi di Solo. Betul. Ada perbedaan di situ ya. Lahir di Surakarta dan juga lahir di Solo, meskipun tanggalnya berbeda. Nah, nih tanggalnya sama meskipun tempatnya satu di Surakarta, satu. Maka besok kelak bisa jadi kebenaran itu sendiri yang akan dihukum mati. Justru persekusi, kriminalisasi yang dikenakan kepada kami akan memancing ribuan Tifa untuk keluar, ribuan Roy untuk keluar, ribuan Rismo untuk keluar, ribuan Kurnia untuk keluar, ribuan Rizal Fadila untuk keluar. Bahkan almarhum ayah saya, almarhum kakak saya pun dizolimi luar biasa ya. Dan ini adalah sebuah pelanggaran HAM berat yang tidak bisa kita diamkan. Kita akan lapor kepada Special Reporters, juga lembaga Women Human Rights Defenders. Pokoknya intinya kita gaspol ke level internasional. Makasih banyak kepada Pak Agus Yunanto selaku Sekjen dan Ketua FDI, Pak Kris Komari di sana. Sekarang sedang tengah malam di California beliau. Tapi saya yakin beliau sudah menyimak dengan seksama. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait yang sebagai Ketua Pak Medi ya. Pak Medi. Ya, sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agungnya FDI ya Pak Medi. Terima kasih dan juga atas fasilitas yang diberikan kepada kita semuanya. Dan teman-teman, sahabat-sahabat semua yang hadir di sini menyematkan diri. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Akhirnya terkuak isi album alumni UGM tahun 1988 asal sekolah Jokowi jadi perdebatan beda ya. Nah, teman-teman, memang kejanggalan-kejanggalan dalam ijazah Pak Jokowi ini ya bukan tanpa alasan Rasulullah CS ya melakukan penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi ya, karena banyak sekali hal-hal yang berbeda ya, sama dicuplikan di video tadi teman-teman ya, ditemukan ya bagaimana dengan tempat lahir Pak Jokowi baik itu di ijazah dan juga di buku alumni. Nah, artinya ada perbedaan di situ. Kalau tidak salah tadi di ijazah itu di Surakarta atau Solo, maka ya di buku alumni, nah sebaliknya. Nah, itu yang menjadi dasar bahwa keraguan dari Rasulullah ini untuk melakukan penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi bukan tanpa alasan. Mereka memiliki alasan yang sangat-sangat masuk akal, dan bahkan ya kita tahu Rasulullah CS berani mengatakan bahwa 99,9% palsu tentang ijazah Pak Jokowi. Nah, jadi kita masih belum mengetahui bagaimana dengan kepastian ini, apakah nantinya UGM akan ya memberikan klarifikasi dalam hal itu ya tentang perbedaan-perbedaan seperti ini teman-teman. Dan walaupun ini hal-hal kecil tapi sangat menentukan sekali bagaimana kecurigaan dari Roy Suryo tersebut terhadap ijazah Pak Jokowi.
Nah, akhirnya terkuak isi album alumni Universitas Gadjah Mada yang diterbitkan pada tahun 1988 yang membuat foto dan data dari Jokowi pada saat itu, teman-teman. Nah, seperti apa isi alumni Universitas Gadjah Mada tersebut? Nah, di sini dikatakan belakangan diketahui bahwa foto Jokowi dalam album alumni itu sama dengan foto pada ijazah yang beredar di media sosial. Kendati demikian, ya, tempat lahir dan nama sekolah Jokowi kini jadi bahan debat. Ya, salah satu tadi teman-teman di cuplikan video tadi mengenai tempat lahir Jokowi. Ya, apakah yang benarnya itu di ijazah atau di album? Ya, kalau tidak salah di ijazah, misalnya di Surakarta, dan di album di Solo. Jadi beda. Itu yang membuat debat yang tak berkesudahan. Dan memang kita tahu bahwa relawan-relawan dari Pak Jokowi ini terus membantah hal itu. Ya, mereka juga memiliki satu pembelaan terhadap hal-hal yang diungkap oleh Rosyul CS. Dan kita tahu setiap ada perdebatan, teman-teman, maka itu selalu nantinya diakhiri dengan ya kepanasan, ya diakhiri dengan yang namanya ya saling debat, ya hantam satu dengan yang lain, ya tidak lagi memposisikan bahwa hal yang benar itu, hal yang jujur itu yang lebih utama, tetapi bagaimana argumen mereka itu ya bisa lebih menang walaupun salah dan lain sebagainya. Nah, itu yang selalu dipertontonkan kepada masyarakat. Ya, harusnya kalau debat itu yang yang dikedepankan adalah kejujuran, yang dikedepankan adalah keterbukaan, yang mana yang benar, mana yang salah. Jadi sehingga mendapatkan satu titik temu dalam hal ini. Oke, sebab tempat lahir berbeda dengan yang ada di ijazah. Nah, bahkan ya nama sekolahnya pun berbeda dengan sekolah Jokowi, yakni SMA 6 Surakarta. Nah, pada album alumni bersampul kuning itu foto Jokowi berjejer bersama para lulusan UGM lainnya. Nah, ternyata bahwa di ijazah itu ya tempat lahir Pak Jokowi adalah Surakarta, dan di album alumni itu tempat lahir Pak Jokowi adalah di Solo. Nah, di album alumni juga tertulis nama Joko Widodo, lahir di Solo tanggal 21 Juni 1961. Tertulis pula Jokowi merupakan lulusan SMA 6 Yogyakarta, ya, di dalam buku alumni itu. Kemudian teman-teman, pada bagian depan album itu tertulis ya, album alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada pula tulisan tahun album itu diterbitkan, yakni peringatan tanggal 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM, yang tanggal 23 Agustus 1988. Nah, kemudian ya, saat dibandingkan dengan ijazah Jokowi yang sudah beredar di media sosial tentunya, maka ada perbedaan tempat kelahiran. Nah, ini yang menjadi perdebatan publik, ya, apakah ini Solo dengan Surakarta itu sama atau tidak, atau beda tempat. Dan tentu ya setiap orang itu tempat lahirnya tidak mungkin sama, ya, maksudnya tidak mungkin ada dua, ya, tempat lahir setiap orang itu ya tentu ya satu, teman-teman, tidak mungkin ya lahir di dua tempat yang berbeda. Oke, rupanya di ijazah Jokowi yang ada di media sosial tertulis tempat kelahiran di Surakarta. Nah, di ijazah di Surakarta, sedangkan di album alumni itu adalah di Solo.
Sementara pada album alumni tertulis lahir di Solo. Nah, jadi perdebatan-perdebatan seperti ini adalah perdebatan yang punya alasan ya, sehingga ya masyarakat itu lama-lama yang dulunya acuh tak acuh mengenai kasus ijazah Pak Jokowi ini, tapi lama-lama mereka mengikuti ini menjadi penasaran ya, dan lama-lama mereka ya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rosyuro CS ya, karena apa yang disampaikan oleh Rosyuro CS itu adalah suatu bukti dan memiliki dasar ya, mereka menyampaikan data-datanya seperti apa. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh para relawan Pak Jokowi, mereka hanya sekedar membantah dan membantah. Nah, teman-teman, silakan memberikan komentar Anda dalam hal ini, dan kita mengharapkan kasus ini segera selesai dan tidak berlarut-larut.